Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Fokus Hidup kepada Yesus. Fokus hidup kepada Yesus berarti mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kepadanya, mengikuti ajarannya, serta berusaha menjalankan kehendaknya dalam segala aspek kehidupan. Tentu ini tidak mudah dan butuh perjuangan, sebab Tuhan Yesus saat ini tidak kelihatan. Tapi ingat, Dia pernah hidup di dunia ini dan mengajar, memberikan teladan hidup bagi kita. Maka, kalau kita mau fokus hidup kita hanya kepada Yesus, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perintah yang terutama dan yang pertama adalah agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Matius 22 ayat 37. Ini berarti kasih kita kepada Tuhan harus menjadi pusat kehidupan. Harus menjadi perjuangan melebihi kasih kita kepada hal-hal duniawi. Yang kedua, kita harus mengikuti Yesus tanpa syarat. Mengikuti Yesus itu memerlukan penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari. Menyangkal diri itu berat, sebab kita harus bisa mengosongkan diri. Tidak boleh merasa memiliki apapun dan tidak boleh merasa sudah meraih sesuatu. Pikul salib artinya kita rela menderita demi ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kita harus bisa melepaskan diri dari segala keinginan kita dan memprioritaskan kehendak Tuhan di atas segalanya. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Fokus hidup kepada Tuhan Yesus juga berarti melakukan firman-Nya, bukan hanya mendengar. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dengan menghidupi firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa hidup kita benar-benar terfokus kepadanya. Yang keempat, berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Fokus pada Yesus berarti meneladani hidupnya dan menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29 dengan tegas berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hidup kita mesti diarahkan untuk terus berubah dan menjadi semakin serupa Yesus. Yang kelima, mendahulukan kerajaan Allah. Fokus hidup yang utama haruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Percaya bahwa segala kebutuhan akan Tuhan penuhi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti prioritas utama kita haruslah kehendak daripada Allah. Tentu semua itu tidak mudah kita lakukan, saudara. Ada hambatan-hambatan yang harus kita lalui. Yang pertama, kekhawatiran duniawi. Kekhawatiran tentang kebutuhan hidup
seperti makanan, pakaian, dan masa depan dapat mengalihkan fokus kita dari Yesus. Padahal firman Tuhan jelas berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 31 dan 32. Yang kedua, hambatannya adalah kesenangan duniawi. Keinginan akan kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan duniawi bisa juga mengalihkan kita dari memfokuskan hidup kepada Yesus. Maka dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dituliskan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang ketiga, hambatannya adalah dosa dan kelemahan manusia. Dosa dan kelemahan manusia seperti kesombongan, egois, hawa nafsu dapat menghalangi kita untuk hidup dalam kekudusan, sehingga kita tidak lagi memiliki fokus hidup kepada Yesus. Maka Ibrani 12 ayat 1 menuliskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang keempat, hambatannya adalah godaan iblis. Sebab iblis bekerja 24 jam. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Yesus dengan segala macam godaan. Iblis tahu betul kelemahan kita. Maka kita harus selalu waspada. Tetapi kita juga harus percaya bahwa hambatan ini pun bisa kita lalui, yaitu ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap berfokus kepada Yesus. Percayalah, Roh Kudus menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.